Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 6A yang berbahagia, modul tema 2 yang telah dibagikan, maka kami merasa perlu mendampingi dan membimbing anak-anak kita semua melalui video tutorial ini. Di awal modul maka kita semua akan menjumpai teks yang tentu saja teks ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dari teks ini diharapkan anak-anak kita semua dapat menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Dan yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut. Setelah itu, maka anak-anak semua diharapkan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini terdapat sangat banyak sekali informasi-informasi penting dan tokoh-tokoh penting tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah membaca teks, maka anak-anak semuanya dapat mengisi peta pikiran atau biasa kita sebut diagram, di mana di sini ada 6 kata tanya. Cara mengisinya yaitu dengan menuliskan minimal 1 pertanyaan pada setiap kotak yang bergaris putus-putus, kemudian menjawab pertanyaan tersebut di dalam kotak ini juga. Seperti contoh, apa? Maka bisa kita buat sebuah pertanyaan. Apa judul lagu kebangsaan Indonesia? Jawabannya adalah, ya, apa jawabannya? Ada yang tidak tahu. Nah, tentu saja jawabannya adalah Indonesia Raya. Jadi semua pertanyaan ini harus diisi dan dijawab. Satu lain misalnya, siapa? Kata tanya siapa? Dapat kita buat sebuah pertanyaan, siapa yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? Nah, jawabannya tentu kita semua tahu, jawabannya adalah Ibu Fatmawati. Nah, begitu seterusnya sampai ke 6 pertanyaan ini harus buat sebuah pertanyaan dan juga dibuat jawabannya dari pertanyaan yang kita buat tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi-informasi penting tadi, maka diharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya untuk dapat mengembangkan informasi tersebut ke dalam sebuah tulisan, tetapi dengan bahasa sendiri di dalam kotak yang telah disediakan. Setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya ada 5 di sini. Tetapi yang diminta adalah siswa mencari makna proklamasi kemerdekaan itu menurut anak-anak sendiri yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, bukan yang berdasarkan modul ini, tapi di sini paling sedikit ada 3 makna proklamasi menurut anak-anak Bapak semuanya. Ya, 1, 2, 3 sini nanti ya. Kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang kedua higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Dan yang ketiga xeofit, artinya tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Dari teks tersebut maka diharapkan anak-anak Bapak semuanya dapat
mengisi diagram Fryer, ada dua diagram. Diagram yang atas ini yaitunya menuliskan 5 jenis tumbuhan yang ada di sekitar dan bagaimana cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri. Ya, ada 5 ya nanti ya diisi. Dan yang diagram Fryer di bawahnya menuliskan 5 tumbuhan dan bagaimana tumbuhan tersebut dapat melindungi dirinya. Nah, sebagaimana kita tahu, cara tumbuhan melindungi diri itu secara garis besar yaitunya dengan 6 cara, yaitunya dengan duri, dengan racun, dengan getah, dengan aroma bau, kemudian dengan cangkang yang keras. Nah, diharapkan Bapak semuanya dapat mengisi diagram Fryer yang tersedia di modul tersebut. Bisa kita mencari informasi ini dari buku siswa, buku kelas 6 tema 2 kemarin yang sudah saya share linknya di Google Drive. Tidak perlu di-download, cukup dilihat saja, klik dan dapat kita lihat dan kita baca. Karena sama-sama kita ketahui buku yang dipesan oleh sekolah sampai saat ini masih belum datang. Kemarin ada beberapa yang datang, tetapi rupanya itu adalah tema 8 dan tema 9. Sehingga saya berinisiatif untuk mengirimkan link buku siswa dari ke-5 tema tersebut, tema 1, tema 2, kemudian tema 3, tema 4, tema 5, dan juga di situ ada buku siswa matematik. Walaupun buku siswa matematik ini semuanya sudah kebagian. Nah, jadi manfaatkan saja untuk sementara waktu buku siswa tema yang sudah saya kirim linknya di grup WA kelas 6. Baik, kita lanjutkan dengan modul. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada kembali kita temukan teks perbedaan yang menguatkan. Diharapkan anak-anak semuanya dapat membaca teks ini. Jangan dibaca hanya satu kali, tapi dibaca berulang kali sampai kita betul-betul paham dengan teks tersebut. Nah, setelah membaca teks, maka ada pertanyaan dan diharapkan semuanya dapat mengisi jawabannya. Apa manfaat hidup rukun? Kalau memang tidak ada di buku teks jawaban tersebut, silakan dimanfaatkan Google Chrome, akses internet ya. Silakan dimanfaatkan akses internet. Nah, boleh diklik di sini ya, apa yang ingin kita cari tahu. Kemudian setelah itu diharapkan anak bapak semuanya dapat menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sini di keluarga, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Jadi ada 3 pengalaman diceritakan di sini. Pengalaman hidup rukun di keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa, dan di lingkungan tempat tinggal seperti apa. Kita lanjutkan, yaitunya SBDP ya, kesenian. Di sini kita akan menjumpai pola lantai. Di sini kita akan menemukan istilah-istilah kesenian, istilah di bidang seni tari. Ada pola lantai, yaitu pola denah yang dilakukan oleh seseorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang. Nah, jadi ini ada 4 ya, minimal di sini ada 4 pola lantai. Kemudian yang pertama yaitu pola lantai vertikal lurus. Yang kedua pola lantai horizontal. Yang ketiga
pola lantai diagonal, dan yang keempat pola lantai garis melengkung. Setelah dibaca, dipahami dan dilihat gambar serta contohnya, maka di sini kita akan menemukan tugas. Di sini ada 4 tugas, tapi tugasnya ini mungkin tidak semuanya bisa anak-anak Bapak kerjakan. Tugasnya cukup dikerjakan yang pertama, yang di sini dimintanya mencari beberapa tarian daerah di buku, koran, majalah, dan internet. Nah, yang Bapak minta di sini anak-anak Bapak semuanya dapat mencarinya. Cukup cari di internet, kita manfaatkan internet karena belajar dari rumah, ya, pembelajaran jarak jauh, kita sangat membutuhkan internet. Jadi silahkan dicari beberapa tari daerah, ya, beberapa tari daerah, dituliskan. Kalau di sini tidak muat, maka kalau bisa diprintkan gambarnya, nama daerahnya, dan nama tariannya. Cukup 5 minimal dan maksimal 10 jenis tarian. Setelah itu, dari kelima jenis tarian yang ditemukan tadi dari sumber internet, anak-anak Bapak semua harus dapat menentukan pola lantai tarian tersebut. Sebagaimana kita tahu, salah satu dari negeri yang ada di Indonesia yaitunya di daerah Aceh. Ayo, siapa yang tahu? Di daerah Aceh itu ada sebuah tarian yang sangat unik, yang sangat menarik. Namanya yaitu tarian Saman, ya, tari Saman. Nah, itu pasti sangat identik sekali dengan keempat pola lantai pada tari Saman tersebut. Pada buku siswa juga bisa kita bedobani menggunakan pola lantai seperti apa, ya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan untuk muatan yang terakhir, yaitunya tentang matematik. Untuk pembahasan matematik ini nanti akan saya ulas secara khusus pada video pembelajaran berikutnya. Karena di sini harus fokus tentang operasi hitung campuran. Baik, cukup sekian dulu tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.